Baik, selamat pagi pemirsa, sidang kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan kabar terbaru seputar berita psikologi yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Raffi Rafael, inilah berita selengkapnya. Pada tahun 2021, hampir 1 dari 7 orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental, gangguan kecemasan, dan depresi. Angka ini kian meningkat setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan lingkungan, tuntutan sosial, hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Gangguan kecemasan ditandai dengan rasa takut dan khawatir yang berlebihan, serta gangguan perilaku terkait. Gejalanya dapat menjadi cukup parah sehingga mengakibatkan tekanan atau gangguan fungsi yang signifikan. Meskipun terdapat pilihan pencegahan dan pengobatan yang efektif, kebanyakan orang dengan gangguan mental tidak memiliki akses terhadap perawatan yang efektif. Banyak orang yang mengalami stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan kecemasan menjadi salah satu masalah mental yang paling banyak dialami remaja dan mahasiswa. Di balik senyum yang lebar, terdapat tugas yang menumpuk, serta aktivitas kampus yang padat. Banyak dari mereka diam-diam berjuang melawan rasa panik dan takut yang datang tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini menjadi perhatian serius di dunia pendidikan dan kesehatan mental. Baik pemirsa, realita ini menunjukkan betapa dekatnya isu gangguan kecemasan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Di tengah tuntutan akademik, tekanan sosial, banyak dari mereka yang tampak baik-baik saja, padahal sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Belakangan ini, semakin marak kasus kecemasan yang muncul, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah pemirsa, sebenarnya apa yang terjadi di balik rasa cemas itu? Apakah sekedar pikiran negatif, atau ada proses lain yang lebih dalam? Dan untuk memahami hal tersebut, kita sudah tersambung dengan 4 narasumber ahli dari bidang yang berbeda-beda nih, yang akan memberikan sudut pandangnya terkait fenomena gangguan kecemasan yang belakangan ini menjadi perhatian kita bersama. Untuk memahami lebih dalam seperti apa kecemasan itu dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, kita akan mulai bersama seorang psikolog klinis yang telah banyak mendampingi klien dengan keluhan serupa nih. Selamat datang di Psikinus. Ibu Aiska, apa kabar hari ini? Apakah suara saya terdengar? Halo, alhamdulillah kondisi baik dan saya terdengar jelas sekali, Mas. Baik, terima kasih Ibu atas ketersediaannya untuk bisa berdiskusi bersama nih dengan saya. Banyak orang yang mungkin pernah merasa cemas nih, tapi belum tentu tahu kapan rasa cemas itu bisa disebut gangguan. Nah, sebenarnya seperti apa sih gambaran kecemasan yang mungkin sudah termasuk ke dalam kategori gangguan dan perlu ditangani lebih serius oleh seorang psikolog mungkin? Oke, jadi kalau misalkan perasaan cemasnya itu hanya dirasakan sesekali dan itu masih dalam batas wajar karena rasa cemas itu memang bagian dari respon tubuh kita saat menghadapi stres atau tekanan. Tapi kalau misalkan rasa cemas itu muncul secara terus-menerus, intens, dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kita perlu waspada. Biasanya penyintas gangguan kecemasan itu mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar, keringat dingin, sulit tidur, serta pikirannya itu terus dipenuhi oleh kekhawatiran tanpa alasan yang jelas. Nah, kalau sudah sampai di titik ini, maka dukungan profesional itu sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak yang lebih parah lagi ke depannya. Baik, berarti pada tahap itu bantuan dari seorang psikolog itu berperan penting ya Bu ya? Bukan hanya untuk menenangkan, tetapi juga membantu mengelola pola pikir dan juga emosi dari kliennya ya? Benar sekali. Nah, kalau dalam terapi, kami biasanya membantu klien mengenali pola pikir negatif dan respon tubuh terhadap stres. Serta kami juga biasanya mengajarkan cara menghadapi kecemasan dengan lebih adaptif. Baik, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Nah, untuk memahami lebih lanjut nih, bagaimana kecemasan ini bisa muncul dan berkembang, selanjutnya kita akan melihat dari sudut pandang ilmiahnya nih. Karena tentu di balik gejala yang tampak, itu pasti ada data ataupun riset yang menjelaskan mengapa fenomena ini semakin banyak terjadi, khususnya di kalangan mahasiswa ataupun remaja. Baik, selanjutnya selamat sore Ibu Alifah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Psikinus sebagai seorang peneliti di bidang psikologi dari Universitas Brawijaya. Mungkin Ibu bisa berbagi informasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Apa faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kecemasan di kalangan remaja dan mahasiswa akhir-akhir ini, Bu? Baik, selamat sore Mas Raffi. Terima kasih juga atas kesempatannya. Kalau misalnya kita melihat dari hasil beberapa penelitian terbaru, memang ada tren peningkatan tingkat kecemasan di kalangan mahasiswa, terutama pasca pandemi. Faktor penyebabnya cukup beragam. Pertama, mungkin dari tekanan akademik yang tinggi, mahasiswa merasa harus selalu produktif, berprestasi, dan takut gagal. Kemudian yang kedua, munculnya tekanan sosial yang dipicu oleh media digital. Banyak yang membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial, yang secara tidak sadar menimbulkan rasa tidak percaya diri dan cemas. Selain itu, faktor gaya hidup juga memegang peran penting. Pola tidur yang tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik, dan minimnya waktu istirahat menjadi pemicu tambahan. Lingkungan kampus yang kompetitif juga bisa memperburuk kondisi ini loh, terutama bagi mahasiswa yang tidak memiliki sistem dukungan sosial yang kuat seperti itu, Mas. Wah, menarik sekali nih pemirsa. Berarti tadi juga sempat disebutkan ya, ada ketika kita membandingkan diri dan juga kehidupan sehari-hari kita juga ternyata bisa menjadi salah satu faktor nih. Baik Bu, apakah ada temuan khusus dari riset yang menunjukkan bagaimana mahasiswa itu merespon tekanan tersebut? Misalnya, apakah mereka cenderung mencari bantuan profesional atau justru cenderung menutup diri dari lingkungannya sekitar itu? Baik, pertanyaan yang bagus Mas. Berdasarkan data, sayangnya masih banyak mahasiswa yang memilih memendam kecemasan mereka dibanding cerita nih. Ada anggapan bahwa mencari bantuan psikologis berarti itu lemah.
atau tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Nah, stigma ini cukup kuat di kalangan anak muda. Namun, tren positif mulai terlihat nih akhir-akhir ini. Beberapa kampus kini mulai menyediakan layanan konseling gratis dan mahasiswa lebih terbuka untuk berbicara tentang kesehatan mental. Jadi, meskipun belum ideal, kesadaran masyarakat kampus terhadap pentingnya kesehatan mental sudah mulai tumbuh mulai sekarang nih. Baik, jadi memang ada perubahan ke arah yang lebih positif ya Bu ya. Artinya berarti si riset ini tuh bukan hanya menggambarkan suatu masalah, tapi juga memberikan harapan bahwa generasi muda itu mulai lebih terbuka terhadap isu psikologis. Teman-teman seperti ini tentu sangat penting karena bisa menjadi dasar bagi lembaga pendidikan untuk merancang program yang lebih berpihak pada kesejahteraan mental dari mahasiswa. Nah pemirsa, setelah kita mendengarkan penjelasan dari sisi ilmiah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang tak kalah pentingnya, yaitu dari sisi farmakologinya. Kita langsung saja kita sambut dari Bapak William, mungkin bisa langsung menjelaskan nih, kalau misalnya bicara soal kecemasan, biasanya kan ada pasien yang mungkin minum obat, tapi juga ada juga yang ikut terapi dari psikologis. Nah sebenarnya, apakah terapi ini bisa menggantikan obat atau sebaliknya? Atau mungkin dua-duanya itu bisa dilakukan secara bersama nih Pak? Oke, selamat pagi juga untuk Mas Kafri. Jadi pertanyaannya bagus banget nih. Memang kalau kita ada gangguan kecemasan, terutama yang sudah cukup berat juga ini untuk pasien, nah itu memang biasanya seperti yang merasa panik, jantung berdebar, atau sulit tidur nih karena pikirannya itu terus aktif. Nah biasanya pasien itu akan diberikan obat semacam benzodiazepin di awal. Nah obat benzodiazepin ini fungsinya itu untuk menenangkan sistem saraf dan membantu tubuh untuk turun dari mode waspada. Secara sederhana, benzodiazepin ini bekerja dengan meningkatkan efek GABA, yaitu zat kimia di otak yang berperan menurunkan aktivitas berlebihan di sistem saraf. Nah, jadi pasien itu bisa merasa lebih tenang, gak tegang terus, dan juga bisa tidur lebih nyenyak nih. Namun, penggunaan benzodiazepin ini juga memiliki efek samping nih, misalnya seperti mempengaruhi memori kita, atau enggak proses encoding juga dari pasiennya untuk beberapa saat itu kan terpengaruh. Nah, selain itu penting banget juga untuk diingat, benzodiazepin ini bukan obat jangka panjang karena bisa bikin ketergantungan kalau dipakai terus-menerus untuk tanpa pengawasan. Biasanya obat ini diberikan hanya untuk fase awal supaya gejala fisik dari kecemasan lebih terkendali dulu. Nah, di saat yang sama, terapi psikologi seperti cognitive behavioral therapy atau CBT ini dapat mulai dijalankan. Di sini pasien belajar mengenali pola pikir yang bikin dia cemas, misalnya seperti kebiasaan mikirin hal buruk sebelum kejadian, ataupun mungkin merasa harus selalu sempurna nih di mata orang lain. Terapi ini membantu pasien untuk pelan-pelan mengatur cara berpikirnya dan respon tubuhnya terhadap stres. Idealnya kedua hal ini dilakukan secara berbarengan. Obat seperti benzodiazepin penenang ini membantu menenangkan otak supaya pasien lebih siap untuk belajar hal-hal baru lewat terapi. Sementara itu terapi membantu pasien untuk membangun keterampilan dalam menghadapi kecemasan tanpa harus bergantung pada obat terus-menerus. Baik, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat melimpah nih Pak ya. Nah, jadi berarti idealnya itu untuk menentangkan suatu kecemasan itu perlu dilakukan pendekatan dengan penggunaan obat dan juga terapi ya Pak ya? Nah betul sekali, jadi perlu diingat juga penggunaan obat-obatan ini harus dalam pengawasan profesional ya, karena kita itu juga nggak bisa sembarangan nih dalam mengkonsumsi obat, karena ada dosis-dosis tertentu yang harus diperhatikan ketika kita mengkonsumsi obat ini supaya terhindar dari efek samping gitu. Baik pemirsa, terima kasih kembali dan untuk Bapak William sendiri. Nah setelah tadi kita bahas mengenai bagaimana sistem saraf dan juga otak itu bisa memicu munculnya kecemasan, kini kita akan melihat dari sisi lain yang gak kalah penting, yaitu tentang penanganan dan juga edukasinya bagi penyintas gangguan kecemasan. Nah, sudah bergabung juga bersama kami ya di Psikonews, seorang psikoedukator yang juga aktif memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait kesehatan mental. Selamat sore Ibu Ektada, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Mas Rafli, bagaimana kabarnya juga? Baik, saya alhamdulillah baik juga nih Bu. Nah, kalau begitu, langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengelola kecemasan sebelum menjadi gangguan yang bisa lebih serius mungkin? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, yang pertama, kita penting untuk mengenali dulu tanda-tandanya. Jadi kadang orang tuh tidak sadar kalau dirinya sudah terlalu cemas, misalnya mudah panik, sulit tidur, ataupun seringkali gelisah tanpa sebab yang jelas. Setelah kita mengenali gejalanya, maka selanjutnya adalah membiasakan diri untuk menenangkan pikiran dengan cara sederhana. Beberapa caranya tersebut diantaranya adalah mengatur nafas, melakukan kegiatan journaling, ataupun sekedar beristirahat dari gawai yang memberikan banyak dampak negatif untuk kita. Kemudian sisihkan waktu juga setiap hari untuk melakukan hal yang menyenangkan atau bermakna bagi diri kita sendiri. Selain itu, penting juga kita mempunyai lingkungan yang mendukung kesehatan mental kita. Kita bisa bercerita mengenai apa yang kita rasakan kepada orang yang kita percaya seperti orang tua, keluarga, ataupun teman dan pasangan kita untuk dapat menyalurkan bagaimana perasaan kita. Baik, ini merupakan pesan yang sangat hangat dan juga menenangkan ya untuk pemirsa semuanya Bu ya. Nah, terima kasih banyak ya Ibu udah berbagi wawasan yang tentunya sangat relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, atau mungkin kita semua nih. Nah, semoga setelah ini orang-orang ini bisa lebih berani lagi ya Bu untuk mencari bantuan kepada siapapun itu atau mungkin bahkan kepada seseorang yang sudah profesional nih. Sama-sama Mas Rafli, semoga setelah ini semakin banyak orang yang lebih peduli pada kesehatan mentalnya. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan juga pemirsa yang telah menyaksikan stories hari ini. Semoga informasi tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa menjadi pengingat bahwasanya menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik sendiri nih. Mari kita harus saling peduli, saling memahami, dan tidak ragu mencari bantuan ketika dibutuhkan. Saya Raffi Rafael, pamit undur diri dan sampai jumpa.